Shalom semua, bertemu kembali di dalam program Bicara Sabda, dan ini merupakan satu kehormatan bagi saya untuk sekali lagi dapat bersama dengan kita dan berkongsi sesuatu yang menurut saya sangat penting di dalam setiap kita sebagai pemimpin. Dalam kesempatan ini saya ingin mengongsikan perkongsian ini dengan satu tajuk atau tema, yaitu pemimpin yang gagal. Bila kita mendengar tentang tema pemimpin yang gagal, saya harap saudara tidak merasa terintimidasi ataupun sedang dihakimi melalui tema ini. Tapi saya percaya selepas ini nanti kita akan mengerti, dan ini lebih kepada mengevaluasi diri kita sebagai pemimpin supaya kita tidak menjadi pemimpin yang gagal. Ramai pemimpin yang kelihatan hebat, berkarisma, berwibawa, berpengaruh, bahkan berhasil. Namun di mata Tuhan, pemimpin itu sebenarnya gagal. Dan ini yang banyak berlaku. Dan tidak terkecuali dari kita sebagai pemimpin rohani. Karena kenapa? Kegagalan terbesar sebenarnya bagi seorang pemimpin bukanlah semata-mata oleh karena dirinya sendiri atau yang berkaitan tentang dirinya sendiri, orang lain maupun organisasi yang dia pimpin. Tetapi kegagalan terbesar seorang pemimpin adalah perkara-perkara yang berkaitan tentang diri pemimpin itu sendiri dengan Tuhan. Jadi ini suatu yang sangat penting dalam kita belajar ataupun di dalam perkongsian yang saya mau sampaikan pada malam ini tentang pemimpin yang gagal, adalah tentang diri kita pemimpin di hadapan Tuhan. Ini sangat penting sekali. Nah, kita akan perhatikan beberapa perkara tentang apakah kegagalan terbesar seorang pemimpin ataupun kita sebagai pemimpin sehingga disebut sebagai pemimpin yang gagal. Yang pertama adalah pemimpin yang gagal adalah dia gagal percaya kepada Tuhan. Kalau yang sudah mendapat nota dan ada bagian kosong itu, di bagian kosong itu adalah perkataan percaya. Gagal percaya kepada Tuhan. Kalau kita mempelajari atau membaca bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya maupun kepada orang ramai, Yesus selalu menegur. Perkara yang Yesus selalu tegur adalah tidak percaya atau kurang percayanya mereka kepada Tuhan, kepada Kristus. Dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan, maupun apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus firmankan kepada mereka. Dan ini satu perkara yang sangat serius. Apabila Yesus sering menegur ketidakpercayaan atau kurang percaya dari para murid-muridnya terhadap Kristus. Ada satu peristiwa di mana Yesus membawa murid-muridnya untuk menyeberang Danau Galilea. Di dalam waktu mereka menyeberang, tiba-tiba di pertengahan pada waktu malam, di dalam pelayaran mereka itu, mereka berhadapan dengan taufan dan ombak yang menyebabkan ombak yang ganas. Mereka berusaha dan kebanyakan mereka di sana termasuk Petrus, Yohanes dan beberapa yang lain, mereka ini berlatar belakangkan sebagai nelayan. Mereka sudah faham, mereka sudah berpengalaman sebagai nelayan. Dengan itu mereka berusaha dengan pengalaman, dengan pengetahuan, dan dengan cara, dengan kaedah yang mereka dapat lakukan untuk melawan taufan dan ombak yang berpotensi untuk menenggelamkan mereka. Sementara itu Yesus tidur, kata firman Tuhan. Lalu mereka setelah kehabisan tenaga dan tidak ada lagi daya, mereka bangunkan Yesus dan mereka katakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus segera bangun, dia menghardik
angin itu atau taufan itu dan memerintahkan supaya danau itu menjadi teduh, dan seketika itu juga ribut taufan berhenti dan danau itu menjadi sangat tenang, sangat teduh. Lalu Yesus menegur murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan ini suatu teguran yang sangat penting. Sebagai pemimpin, ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita ambil perhatian. Di mana bila Tuhan mempercayakan kita sebagai pemimpin, Tuhan mau supaya kita mempercayainya sepenuhnya, 100%. Abram, yang kemudian namanya ditukar menjadi Abraham, ketika dia memulai perjalanan untuk ke satu negeri yang Tuhan janjikan, yang disebut sebagai tanah perjanjian atau tanah Kanaan, atau yang sekarang ini yang juga sedang diduduki oleh bangsa Israel, negara Israel yang ada pada hari ini. Pada waktu Abraham memulai perjalanannya itu, dia telah memulahkan perjalanan itu oleh karena dia percaya kepada Tuhan dan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Supaya dia keluar, pergi dari tempat dia, tinggalkan sanak saudaranya, dan pergi ke tempat di mana Tuhan akan tunjukkan kepada Abraham. Yang Abraham lakukan hanya dia berjalan karena dia percaya apa yang Tuhan telah katakan kepada dia adalah satu kebenaran. Dan firman Tuhan katakan, pada waktu Abraham meresponi apa yang Tuhan katakan dengan dia percaya, maka itu adalah suatu kebenaran. Namun Abraham bukan hanya percaya kepada Tuhan yang telah memanggil dia keluar daripada negerinya, meninggalkan sanak saudaranya ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepada dia, yaitu tanah perjanjian, tetapi Abraham juga mempercayakan kepada Tuhan sepenuhnya hidup dia dan masa depan dia, perjalanan dia ke depan. Dia tidak tahu, dia belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi dia bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi dia percayakan sepenuhnya seluruh hidup dia, istri dia, dan semua orang yang bersama dengan dia. Dia percayakan kepada Tuhan sepenuhnya. Inilah suatu perkara yang sangat penting di dalam kepimpinan kita, yaitu percaya kepada Tuhan, tapi bukan hanya percaya kepadanya dalam pribadinya, firman-Nya, tapi juga kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita, masa depan kita kepada Tuhan. Percayalah jika Tuhan yang telah memanggil kita dan mempercayakan kita sebagai pemimpin, Dia pasti menyertai dan memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Saya begitu meyakini tentang hal ini. Walaupun mungkin kita merasa kita tidak berdaya atau kita banyak kekurangan sebagai pemimpin, tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan yang telah memanggil kita, kita dengan jelas mendengar panggilan Tuhan, kita tahu itu panggilan Tuhan bagi kita, kita harus respon itu dengan percaya. Percaya sepenuhnya bahwa apabila Tuhan yang telah memanggil kita, serta mempercayakan kita dalam apapun bidang kepimpinan yang Tuhan telah percayakan, Dia pasti menyertai kita. Dan bukan hanya menyertai, tapi Dia memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki, dan menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Percayalah dan percayakanlah hidup serta kepimpinan kita kepada Tuhan yang berdaulat, yang maha kuasa, yang maha kasih, yang maha adil, maka Dia akan berjalan di depan kita. Wah, ini satu statement yang sangat menguatkan kepada saya secara pribadi, di mana apabila saya percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, itu berarti saya benar-benar percaya bahwa Dia berdaulat, Dia maha kuasa, Dia maha kasih, Dia maha adil. Di dalam apapun yang saya hadapi dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang pribadi
atau sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pemimpin. Dan yang begitu indah adalah di dalam perjalanan hidup ini, Tuhan yang berjalan di depan. Memang itu adalah satu metafora, Tuhan berjalan di depan. Maksudnya, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk diri kita di masa depan. Dan Tuhan yang akan berurusan dengan semua perkara yang kita akan hadapi di hadapan kita. Jadi ini yang pertama, yang merupakan kegagalan terbesar pemimpin, yaitu kalau kita gagal percaya kepada Tuhan. Gagal percaya kepada pribadinya, dan kita gagal mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, kegagalan terbesar yang kedua ialah gagal taat kepada Tuhan. Gagal taat kepada pribadinya dan firman-Nya. Kalau kita membaca 1 dan 2 Raja-Raja, serta 1 dan 2 Tawarik. Di kitab Raja-Raja dan Tawarik, apabila saya membaca keseluruhan kisah yang dicatatkan dalam kitab ini, kitab-kitab ini, kitab Raja-Raja, ada 1 dan 2 Raja-Raja, demikian juga dengan Tawarik, ada 1 dan 2 Tawarik. Saya menemukan bahwa kitab-kitab ini menceritakan ataupun mencatatkan tentang kisah para pemimpin. Sama ada disebut sebagai raja atau nabi atau sebagainya. Dan kisah para pemimpin itu, kalau dapat disingkatkan, adalah kisah tentang pemimpin yang taat dan pemimpin yang tidak taat. Saya mengusulkan supaya semua pemimpin atau semua yang mengikuti program ini, selepas ini baca kitab-kitab ini, Raja-Raja dan Tawarik. Di setiap kehidupan raja selalu dikatakan, kalau raja ini takut akan Tuhan, mereka mentaati Tuhan, maka mereka akan mengalami keberhasilan. Sementara kalau raja itu tidak takut akan Tuhan, mereka tidak taat kepada apa yang Tuhan katakan, pasti mereka gagal. Dan ini suatu peringatan kepada kita sebagai pemimpin, betapa pentingnya kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, di dalam kepimpinan kita. Ada teka-teki yang saya mau sampaikan. Dan bila saya menyebut perkataan ini atau statement ini, coba kamu pikirkan ini tentang siapa. Yang pertama adalah 3 hari dan 3 malam dalam perut ikan. Itu tentang siapa? Ya, saya rasa semua menjawab dengan tepat. Statement ini adalah tentang Yunus. Dan yang kedua, statementnya adalah seperti ini. 1 malam bersama singa. Kira-kira ini tentang siapa? Mungkin ada yang sedang pikir-pikir, ada yang menjawabnya. Tapi saya percaya semua kita setuju statement ini adalah tentang Daniel. Tetapi dari kedua statement ini, dia adalah implikasi atau akibat yang berbeza daripada keputusan atau tindakan yang mereka telah ambil. 3 hari dan 3 malam dalam perut ikan merupakan akibat dari ketidaktaatan Yunus kepada perintah Tuhan. Tuhan perintahkan Yunus pergi ke Nineve, sampaikan kepada raja dan seluruh penduduk kota di Nineve, di mana kalau mereka tidak bertaubat, maka dalam tempo tertentu yang Tuhan katakan, dalam 40 hari kota itu akan dihancurkan, termasuk penduduk kota Nineve. Tapi apa yang Yunus lakukan? Seharusnya perjalanan ke Nineve adalah perjalanan melalui darat. Tetapi Yunus melarikan diri ke arah Tarsis atau Tarsus, yang memerlukan dia mengambil perjalanan laut.
Ini sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan pada akhirnya, akibatnya adalah Yunus bukan sampai di tempat yang dia inginkan untuk melarikan diri daripada perintah Tuhan. Malah orang-orang yang ada di sana bukan hanya mengalami ketakutan, tetapi mereka juga mengalami banyak kerugian. Yang akhirnya Yunus terpaksa dibuang dari kapal, kemudian Yunus ditelan oleh seekor ikan besar. Dan firman Tuhan mencatatkan Yunus ada di dalam perut ikan itu 3 hari dan 3 malam. Saya rasa semua pemimpin yang mengikuti acara pada malam ini di Bicara Sabda, tidak ada yang ingin coba tinggal di dalam perut ikan walau 1 jam sekalipun. Kalau yang memancing itu memang suka pancing ikan, tapi kita tidak mau berada dalam situasi seperti yang Yunus alami. Sementara statement tentang 1 malam bersama singa, ini adalah tentang Daniel. Karena ada satu perintah daripada Raja Darius, sesiapa yang didapati berdoa kepada Tuhan atau kepada yang lain selain kepada raja, maka orang itu akan serta-merta ditangkap dan akan dibuang di dalam gua singa. Daniel tidak mengindahkan perintah itu, oleh karena Daniel lebih menghormati Tuhan berbanding dengan perintah itu. Berarti perintah itu memberikan halangan kepada Daniel untuk Daniel mau bersekutu, berdoa, memuji, menyembah Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Dan akibatnya Daniel didapati melanggar perintah raja, lalu Daniel dihukum, dibuang di dalam gua singa. Tapi sesuatu yang berlaku yang luar biasa. Ini adalah sebenarnya menjadi suatu pengalaman yang indah bagi Daniel, karena ketaatannya kepada Tuhan lebih daripada semua yang lain. Karena Daniel sempat bersama dengan singa 1 malam di gua singa itu, tanpa diapa-apakan oleh singa. Tidak ada calar sedikit pun daripada Daniel yang diakibatkan oleh para singa yang ada di situ. Karena Tuhan yang telah menjaga Daniel. Ini satu yang luar biasa. Sebenarnya Daniel tidak tahu pada sebelum dia dimasukkan ke dalam gua singa, dia akan selamat atau tidak. Tetapi walaupun Daniel tidak tahu apa yang akan berlaku kepada dia lebih taat kepada Tuhan daripada mentaati perintah yang menghalang dia untuk berdoa, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ini suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai pemimpin. Ketaatan itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sepatutnya melebihi apapun hukum-hukum yang lain. Keutamaan kita adalah kita mengutamakan untuk mentaati Tuhan. Apapun dan berapapun harganya, taatilah Tuhan dan firman-Nya. Taatilah Tuhan walaupun kita tidak tahu apa yang akan berlaku dari ketaatan kita itu. Seperti Daniel, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika diberikan perintah, sesiapa yang tidak tunduk kepada patung yang dibangunkan oleh Nebukadnezar akan dibuang ke dalam api yang bernyala-nyala. Dan mungkin kalau teka-teki dia diberikan beberapa menit di dalam api bersama seorang seperti anak dewa. Itu tentang siapa? Tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Dibuang ke dalam perapian karena mereka tidak tunduk kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Orang yang membuang mereka ke dalam api, mereka mati karena begitu panas. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak diapa-apakan, bahkan bau hangus sedikit pun daripada hanya 1 helai daripada rambut atau buluh di tubuh mereka. Tidak ada bau langsung kebakaran. Tetapi sebelum mereka
dilemparkan ke dalam api itu, mereka tidak tahu apa yang akan berlaku. Yang mereka tahu adalah apapun dan berapapun harganya, seperti Daniel, mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Mereka lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Ketaatan adalah senjata rohani yang dapat mematahkan tipu daya dan serangan iblis. Sementara itu, ketidaktaatan kepada Tuhan merupakan senjata iblis untuk menyerang kita. Jadi kalau ada yang mau bertanya kepada saya, Pastor, apakah senjata rohani yang paling canggih di dalam diri kita, khususnya bagi kita sebagai pemimpin? Di dalam Efesus juga dijelaskan tentang perlengkapan senjata rohani. Itu memang semua merupakan suatu kebenaran. Tapi kalau itu disingkatkan, saya boleh singkatkan seperti ini. Senjata rohani yang paling kuat, yang paling canggih, paling luar biasa adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Yesus pada waktu dicobai oleh iblis, Yesus hanya lebih taat kepada Bapa daripada taat kepada apa yang dikatakan oleh iblis. Ketaatan itulah yang telah menghancurkan, telah menggagalkan tipu daya iblis, bahkan serangan iblis terhadap Yesus. Demikian juga dengan kita. Sebagai pemimpin, sebenarnya kita banyak berhadapan dengan masalah, cabaran. Namun, percayalah, pada waktu kita hidup dalam ketaatan, ketaatan itu bukan hanya senjata sebenarnya, tapi ketaatan itu adalah seperti perisai. Ketaatan adalah senjata untuk menyerang, tetapi juga senjata untuk bertahan daripada serangan iblis. Yang ketiga, pemimpin yang gagal. Pemimpin yang gagal adalah jika dia gagal setia kepada Tuhan. Gagal setia kepada Tuhan sampai garis akhir hidupnya. Yudas dan Petrus, mereka berdua adalah murid Yesus. Antara persamaan mereka, selain daripada murid Yesus, kedua mereka ini sama juga dengan murid yang lain. Mereka juga pernah gagal. Yudas yang telah merencanakan untuk menyerahkan Yesus kepada pihak berkuasa, dengan kata lain, Yudas mengkhianati Yesus. Sementara Petrus, dia menyangkal Yesus. Sampai dia bersumpah dia tidak kenal Yesus. Kedua-duanya pernah melewati kegagalan. Namun akhir hidup mereka berbeza. Yudas mati karena membunuh diri. Dan tidak ada catatan adakah Yudas sempat bertaubat atau tidak. Sementara Petrus, dia mati karena dia setia, tetap mempertahankan imannya kepada Kristus, meskipun taruhannya adalah nyawanya sendiri. Kesetiaan adalah ujian sebenar seorang pemimpin. Yesus menuntut kesetiaan dalam perkara-perkara kecil, karena kepercayaan kepada perkara yang besar yang dapat dipercayakan kepada kita biasanya bermula dari bila kita setia, bermula daripada perkara-perkara kecil. Satu perkara yang menjadi cabaran bagi kita pemimpin adalah pada saat kita merasa kita berada di atas, begitu berpengaruh, berkarisma, kita berhasil dalam banyak hal. Kadangkala pemimpin-pemimpin seperti ini tidak lagi ingin melakukan perkara-perkara kecil. Sedangkan kepercayaan yang lebih besar yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya tidak menidakkan atau bukan menghapuskan atau tidak meniadakan peranan kita atau kesetiaan kita dalam hal melakukan perkara-perkara yang kecil.
Ini suatu cabaran bagi kita sebagai pemimpin. Karena tidak peduli apa pencapaian Anda sebelumnya. Mungkin sudah sangat berhasil, terkenal, luar biasa dalam kepimpinan. Tetapi jika Anda gagal setia kepada Kristus sampai garis akhir hidup Anda, sebenarnya Anda telah gagal. Kalau seandainya kemungkinan di dalam 20 tahun, dalam pelayanan, dalam kepimpinan, kita begitu luar biasa, tetapi dalam 1 tahun ataupun 1 bulan, 1 minggu, 1 hari terakhir sebelum kita meninggal dunia, gagal mempertahankan iman kepada Kristus. Sebagai contoh, murtad. Maka semua apa yang kita lakukan dalam 20 tahun sebelumnya, yang begitu indah, yang begitu hebat, begitu luar biasa, sebenarnya itu tidak ada makna lagi. Karena kita gagal setia kepada Kristus sampai garis akhir hidup kita di dunia ini. Itu sebabnya kesetiaan ini adalah ujian terakhir atau ujian sebenar bagi kita sebagai, bukan hanya sebagai pengikut Yesus, tetapi sebagai seorang pemimpin. Saya akhiri perkongsian pada malam ini dengan statement ini. Tuhan tidak menghendaki kita gagal. Inilah inti daripada perkongsian saya. Pemimpin yang gagal bukan berarti Tuhan mau kita menjadi gagal. Atau saya sendiri mau menyampaikan tentang kegagalan-kegagalan kita. Tuhan tidak menghendaki kita gagal. Tetapi jika kita pernah gagal, saya percaya setiap kita pernah gagal. Saya juga pernah melewati kegagalan. Jika kita pernah gagal, jangan sia-siakan kesempatan untuk bangkit. Bangkit lagi dari kegagalan itu. Dan jadilah pemimpin yang sungguh-sungguh percaya, taat, dan setia kepada Kristus sampai garis akhir hidup kita. Saya selalu menggunakan ketiga perkara ini untuk menjelaskan tentang inti sebenar atau nilai sebenar murid Yesus, yaitu percaya, taat, dan setia kepada Kristus dengan singkatan PTS. Karena saya percaya Tuhan tidak mau sebagai pemimpin yang telah menjadi berkat bagi ramai orang, kita berakhir sebagai pemimpin yang gagal. Tuhan mau supaya kita mencapai di garis akhir hidup kita sebagai pemimpin yang berkemenangan dalam Tuhan. Percaya, taat, dan setia kepada Kristus sampai garis akhir hidupnya. Siapapun kita sebagai pemimpin. Mungkin pemimpin yang tidak begitu dikenali, pemimpin yang tidak begitu berkaliber berbanding dengan yang lain, tidak begitu kelihatan karisma berbanding dengan yang lain. Tapi kalau seandainya saudara percaya, taat, dan setia kepada Kristus sampai garis akhir hidupmu, engkau adalah pemimpin yang berjaya. Tapi kalau seandainya begitu berkarisma, berpengaruh, kelihatan berhasil, luar biasa dalam kepimpinan, tapi gagal percaya, taat, dan setia kepada Kristus, sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia telah gagal. Bahkan sampai garis akhir hidupnya, dia meninggalkan Yesus. Anda adalah pemimpin yang gagal. Sekarang di tangan kita lah untuk mengambil keputusan. Petrus dan Yudas pernah gagal. Yang membezakan kedua mereka adalah bagaimana mereka mengambil keputusan, mengambil kesempatan dari peluang yang ada. Yudas sebenarnya mempunyai peluang untuk bertaubat dan dipakai Tuhan dengan luar biasa.
tapi dia mengambil keputusan untuk membunuh dirinya. Sementara itu Petrus memang dia pernah gagal, tapi akhirnya dia ambil keputusan. Dia bertaubat dan dia mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, dan dia telah membuktikan dia percaya, taat dan setia kepada Kristus sampai garis akhir hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk perkongsian yang Tuhan telah nyatakan di dalam hati hamba-Mu, dan yang hamba-Mu kongsikan kepada setiap kami pada malam ini. Saya berdoa supaya tema pemimpin yang gagal merupakan suatu peringatan kepada kami, supaya kami jangan gagal dalam hal kami percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Supaya kami jangan gagal lebih mentaati-Mu daripada apapun. Berapapun harganya, apapun harganya, tolong kami supaya kami lebih taat kepadamu Tuhan. Dan juga supaya kami setia mengikut Yesus sampai garis akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau sudah memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.